Shalom saudara, Rema hari ini terambil dari Tesalonika pasal yang kelima ayatnya yang ke-18. Firman Tuhan berkata demikian, "Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu." Sharing saya hari ini saya beri judul, "Mengucap syukur harus dilatih." Seandainya kita diminta untuk jujur sejujur-jujurnya, hal pertama apa yang muncul di pikiran kita ketika bangun pagi hari? Apakah itu daftar panjang beban pekerjaan, kegelisahan akan tagihan yang harus dibayar, atau mungkin penyesalan akibat kegagalan di hari kemarin? Jujur saja, bagi beberapa kita, mungkin mengucap syukur sering kali terasa seperti pilihan terakhir, sesuatu yang hanya kita lakukan saat segala sesuatu berjalan sempurna, saat dompet sedang tebal, atau saat doa-doa kita terjawab seketika. Namun, firman Tuhan hari ini memberikan sebuah perintah yang mendasar, sebuah standar hidup yang tidak mengenal kata nanti atau kalau, melainkan mengucap syukurlah dalam segala hal. Pertanyaannya, bisakah kebiasaan luar biasa ini benar-benar dilatih bahkan di tengah hari-hari terburuk kita? Atau apakah bersyukur hanya emosi sesaat yang datang dan pergi? Kita akan mendapati jawabannya melalui renungan hari ini. Perintah yang diberikan Tuhan melalui Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika ini bukanlah instruksi yang ditujukan kepada sekelompok orang yang sedang dalam kondisi baik atau sedang dalam suasana berlibur. Kita perlu memahami konteksnya. Surat 1 Tesalonika adalah salah satu surat Paulus yang paling awal, ditujukan kepada komunitas orang percaya di Tesalonika. Jemaat ini baru berdiri, tetapi mereka sudah mengalami tantangan yang luar biasa berat. Tesalonika sebagai kota penting di Makedonia adalah tempat di mana orang Kristen menjadi minoritas dan rentan terhadap tekanan, cemoohan, bahkan penganiayaan dari otoritas dan penduduk lokal. Selain tekanan eksternal, mereka juga mengalami kebingungan internal tentang eskatologi, terutama tentang nasib saudara-saudari mereka yang meninggal sebelum Kristus kembali, yang menyebabkan kecemasan di hati mereka. Jadi, ketika Rasul Paulus menulis surat ini, jemaat di Tesalonika sedang berada dalam situasi penuh penderitaan, ketidakpastian, dan kesedihan yang mendalam. Jelas sekali, perintah mengucap syukurlah dalam segala hal bukanlah sebuah tuntutan untuk bersyukur atas penderitaan, melainkan sebuah strategi rohani untuk bertahan di dalam atau di tengah-tengah penderitaan itu. Mari kita sedikit menganalisis gramatika aslinya. Kata yang Paulus gunakan untuk mengucap syukur adalah eucharisteite. Kata Yunani ini memiliki dua aspek tata bahasa yang sangat penting untuk kita pahami. Pertama, ini adalah bentuk kata kerja yang berada dalam modus imperatif atau perintah. Ini menggarisbawahi poin bahwa mengucap syukur adalah sebuah perintah Allah yang harus dilakukan, sebuah disiplin aktif, bukan sekedar respon emosional pasif yang kita tunggu kedatangannya. Kedua, kata ini berada dalam aspek present active atau aktif berkelanjutan. Ini berarti tindakan bersyukur bukanlah sesuatu yang dilakukan sesekali atau dicoba-coba, melainkan tindakan yang harus dilakukan terus-menerus, sebuah praktek yang harus dibiasakan hingga menjadi gaya hidup atau habit. Jika Rasul Paulus menggunakan bentuk imperatif aorist, itu mungkin berarti bersyukurlah satu kali saja, lalu selesai. Namun dengan present active imperatif, Paulus menuntut sebuah pola hidup yang dicirikan oleh ucapan syukur yang berkelanjutan tanpa henti. Hal ini sejalan dengan perintah yang mendahuluinya. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa di ayatnya yang ke-16 dan 17. Lebih dalam lagi, akar kata eucharistete ini adalah charis, yang memiliki arti kasih karunia atau anugerah. Dengan demikian, eucharisteo atau bersyukur secara harafiah dapat dimaknai sebagai respon yang baik terhadap anugerah Allah. Dari semua pengertian ini seharusnya mengubah seluruh perspektif kita. Bersyukur bukanlah upaya keras manusia untuk mencari hal baik di tengah hal buruk, melainkan sebuah pengakuan bahwa di tengah kesulitan apapun, anugerah Allah, charis itu tetap ada, cukup, dan mendahului segala upaya kita. Mengucap syukur adalah cara kita menunjuk kembali kepada Allah sebagai sumber utama karunia, bukan kepada kondisi hidup kita yang sementara. Inilah mengapa bersyukur harus menjadi habit atau kebiasaan.
Ketika kita menjadikannya sebagai respons alami kita sedang melatih pikiran dan hati kita untuk secara otomatis kembali kepada kenyataan dasar bahwa kita berada dalam Kristus Yesus dan anugerahnya lebih besar daripada krisis apapun yang sedang kita hadapi. Kalimat dalam segala hal dalam bahasa Yunani menggunakan kata enpanti, artinya di dalam. Sehingga perintah ini bukan menuntut kita untuk bersyukur atas bencana yang terjadi, tetapi bersyukur di dalam atau di tengah-tengah keadaan bencana yang sedang terjadi, karena kita tahu bahwa Allah tetap bekerja. Renungan ini membawa kita pada refleksi tajam. Jika bersyukur adalah respon terhadap anugerah atau karis, maka kita tidak pernah kekurangan alasan untuk bersyukur, karena kasih karunia Allah tidak pernah habis. Dalam hal ini, kita tidak diperintahkan untuk bersyukur atas masalah yang datang atau supaya masalah itu datang, tetapi kita harus bersyukur di dalam atau di tengah-tengah masalah yang sedang terjadi. Bagaimana kita bisa menerapkannya secara nyata? Tidak ada cara lain, kita harus melatih diri kita hari demi hari untuk mengubah pola pikir dari bersyukur karena bergantung pada hal baik menjadi bersyukur di dalam, sebuah posisi yang bergantung pada anugerah Kristus. Latihlah mata rohani. Sadari bahwa krisis finansial tidak menghilangkan karunia keselamatan yang abadi. Rasa sakit fisik tidak menghapus janji kebangkitan. Kita melatih diri untuk melihat bukan hanya tentang yang tampak atau yang kelihatan, tetapi juga anugerah tersembunyi yang menjaga kita tetap teguh. Latihan ini harus dilakukan secara sadar dan sengaja. Jadikanlah sebagai kebiasaan. Sama seperti kita secara otomatis menggosok gigi atau merapikan tempat tidur, kita juga harus membiasakan diri untuk mengucapkan syukur secara verbal sejak mata kita terbuka atau sejak kita bangun pagi. Bersyukur harus menjadi tindakan aktif, disiplin diri yang membawa kita keluar dari kubangan keluhan dan kekhawatiran. Ini membutuhkan kehendak, bukan sekedar perasaan. Hargai proses, bukan hasil. Habit bersyukur ini melatih ketekunan kita. Sama seperti jemaat Tesalonika yang bertekun di tengah penganiayaan, ini bukan tentang hasil akhir yang instan, tetapi tentang proses pembentukan karakter yang membuat kita semakin serupa dengan Kristus. Sebab inilah yang dikehendaki Allah bagi kita. Mengucap syukur, eucharisteite, bukanlah sekedar saran yang manis, melainkan perintah berkelanjutan yang berakar pada kesadaran akan anugerah Allah. Marilah kita mengubah bersyukur dari pilihan menjadi kebiasaan, dari emosi menjadi disiplin, dan dari tindakan satu kali menjadi gaya hidup. Karena hanya dengan menjadikan syukur sebagai habit harian, kita benar-benar dapat hidup sesuai kehendak Allah dalam Kristus Yesus dan dalam segala hal.